Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Rudi. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 12 semester 1, yaitu tentang hukum pertama Kirchhoff dan rangkaian hambatan. Video ini merupakan seri ketiga untuk materi listrik dinamis. Nah, baiklah Anda semua, kita lihat tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menerapkan hukum pertama Kirchhoff pada rangkaian listrik. Kemudian yang kedua, memahami prinsip rangkaian hambatan seri dan paralel. Kemudian yang ketiga, menganalisis besaran listrik pada rangkaian hambatan seri, paralel, dan gabungan seri paralel. Ketika kita mempelajari tentang listrik dan hambatan, contoh yang paling mudah kita lihat adalah benda ini. Nah, Anda pasti sudah tahu bahwa ini adalah lampu. Nah, lampu banyak sekali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari karena kita tidak bisa terlepas dari yang namanya cahaya Ketika kita hidup pada malam hari, kita membutuhkan cahaya. Nah, salah satu sumbernya adalah lampu. Nah, di mana kita jumpai lampu ini? Nah, salah satunya adalah pada gedung, kemudian di rumah, kemudian ada lampu mobil, kemudian lampu hias, kemudian ada lampu stadion. Bagi Anda yang pencinta olahraga pasti tahu. Nah, pernahkah Anda berpikir bagaimana bentuk rangkaian lampu sehingga bisa menghasilkan cahaya yang gemerlap, yang cantik seperti yang sudah kita tampilkan ini, Nah, bagaimana sebenarnya bentuk rangkaian lampu sehingga bisa menghasilkan seperti itu? Atau apakah lampu itu hidupnya bersamaan atau tidak? Nah, kalau bersamaan bagaimana prinsip rangkaiannya? Kalau tidak bagaimana pula? Kemudian mengapa dipasang seperti itu? Nah, mengapa dipasang seperti itu? Apa manfaatnya bagi kita sebagai pengguna? Atau bisa saja nanti apa manfaatnya dari segi ekonomisnya? Semua itu akan kita pelajari pada materi kali ini. Pertama, kita akan membahas tentang hukum pertama Kirchhoff. Nah, hukum pertama Kirchhoff ini merupakan salah satu hukum yang sangat terkenal pada pembelajaran listrik yang dikemukakan oleh Bapak Gustav Robert Kirchhoff, seorang ilmuwan fisika asal Jerman. Nah, hukum pertama Kirchhoff ini disebut juga dengan hukum Kirchhoff tentang arus. Nah, karena hukum ini membahas secara spesifik tentang arus listrik. Nah, hukum pertama Kirchhoff itu menyebutkan bahwa pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan arus yang keluar dari titik cabang itu. Nah, sehingga secara matematisnya dituliskan bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, jadi pada rangkaian listrik itu Ananda ada rangkaian yang lurus, ada rangkaian yang bercabang. Jadi hukum pertama Kirchhoff ini menjelaskan tentang arus listrik pada rangkaian yang bercabang. Jadi ingat ada rangkaian yang bercabang, sehingga di sana kuat arus yang masuk cabang tersebut akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari cabang tersebut. Jadi ini sebenarnya sudah merupakan hukum alam. Nah, kita lihat contoh kasus dalam permasalahan arus listrik. Nah, di sini kita punya sebuah rangkaian listrik. Nah, di sini ada percabangan. Nah, kita contohkan pada titik percabangan ini. Pada titik cabang ini ada nanti arus yang masuk dan ada arus yang keluar. Nah, untuk arus masuk, Anda bisa melihat arah panah dari arus tersebut. Ketika arah panahnya menuju titik itu, berarti itu merupakan arus masuk. Sedangkan panah arus yang meninggalkan titik itu, maka itu disebut dengan arus yang keluar. Nah, maka di sini akan terdapat hubungan. Kita tuliskan bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, I masuknya di sini adalah I. I
sama dengan, nah I yang keluar ada 3, ada I1, I2, dan I3. Berarti I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, berarti kita peroleh hubungan arus pada rangkaian ini ya sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff bahwa I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, materi selanjutnya adalah rangkaian hambatan. Dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari, untuk menggunakan beberapa peralatan listrik tersebut harus dirangkai. Ya. Nah, rangkaian di dalam listrik ada dua, yaitu ada rangkaian seri dan yang kedua nanti ada rangkaian paralel. Yang pertama kita lihat dulu rangkaian hambatan seri. Nah, jadi rangkaian hambatan seri itu seperti ini. Jadi dalam sebuah rangkaian sederhana ada sumber tegangan dan ada hambatan. Ya. Untuk rangkaian seri itu ya sebuah sumber tegangan dihubungkan dengan beberapa hambatan yang disusun secara berurutan. Nah, ini dinamakan dengan rangkaian seri. Nah, pada masing-masing hambatan itu nanti ada arus yang mengalir ya. Pada masing-masingnya ada I1, I2 dan I3. Kemudian juga ada tegangannya ya. Di sini ada V1, kemudian di sini ada V2, kemudian di sini ada V3. Nah, bagaimana prinsip pada rangkaian seri ya? Nah, prinsip rangkaian seri itu yang pertama, kuat arus pada masing-masing hambatan sama dengan kuat arus utama rangkaian. Ya, jadi kita lihat di sini arus utamanya adalah I ya. Nah, I itu akan sama nilainya dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 ya. Jadi I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Nah, ini prinsip yang pertama. Jadi pada rangkaian seri yang sama itu adalah arus ya. Nah, hal ini berdampak dalam kenyataannya ya, ketika hambatan itu kita misalkan sebuah lampu, ketika salah satu lampu rusak, berarti kita misalkan di sini I1 ya. Nah, lampu pada hambatan R1 ini kita ganti misalnya dengan lampu ya. Ketika lampunya rusak atau dilepas, maka otomatis I1 ya atau I pada R1 itu tidak ada ya. Ketika I1 tidak ada atau bernilai 0 nanti, maka I yang lain juga akan bernilai 0. Nah, sehingga arus tidak mengalir juga pada R2, R3 dan pada rangkaian ya. Nah, sehingga penerapannya ketika lampu yang disusun secara seri atau dirangkai secara seri, ketika rusak salah satu maka yang lain tidak akan bisa dihidupkan ya, tidak akan bisa hidup. Nah, prinsip berikutnya, tegangan pada masing-masing hambatan sebanding dengan hambatan. Ya, secara matematisnya dituliskan bahwa V1 banding V2 banding V3 sama dengan R1 banding R2 banding R3. Nah, jadi nilai tegangan pada rangkaian seri itu tidak sama ya. Nah, nilainya sebanding dengan hambatan yang terpasang. Kemudian tegangan total rangkaian sama dengan jumlah tegangan pada tiap hambatan. Nah, jadi nilai V total ya pada rangkaian seri itu sama dengan jumlah tegangan pada tiap-tiap hambatan ya. Secara matematisnya dituliskan bahwa V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Nah, dari sini kita dapat menghitung hambatan pengganti seri ya dengan cara V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 ya. Kemudian V-nya kita ganti sesuai dengan persamaan hukum Ohm bahwa V itu sama dengan I dikali R ya. Jadi di sini I dikali R seri ya sama dengan I1 dikali R1 ditambah I2 dikali R2 ditambah I3 dikali R3. Nah, sesuai dengan prinsip yang pertama tadi bahwa nilai I sama, maka bisa kita tuliskan seperti ini. I dikali Rs sama dengan I dikali R1 ditambah R2 ditambah R3 ya. Sehingga di sini I bisa kita coret karena nilainya sama. Sehingga kita peroleh persamaan bahwa R seri itu sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, ini kalau rangkaiannya terdiri dari 3 hambatan. Kalau rangkaian terdiri dari banyak hambatan, maka
Anda tinggal menjumlahkan saja. Ya, jadi untuk rangkaian seri, hambatan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan. Selanjutnya, rangkaian hambatan paralel. Ya. Nah, jadi rangkaian paralel itu seperti ini. Ada sebuah sumber tegangan ya yang dihubungkan dengan hambatan yang disusun secara paralel. Jadi paralel itu sejajar, jadi hambatannya dipasang secara sejajar. Nah, masing-masing hambatan langsung terhubung ke sumber tegangan ya. Nah, pada masing-masing hambatan itu tentu juga mengalir ada arus masing-masingnya ya. Di sini dituliskan dengan I1, I2 dan I3. Kemudian tegangannya masing-masing ada V1 ya, V2 dan V3. Nah, bagaimana prinsip yang ada pada rangkaian paralel ini? Nah, yang pertama prinsipnya adalah tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan sama dengan tegangan sumber. Nah, jadi kalau pada rangkaian seri tadi arus yang sama, kalau rangkaian paralel itu yang sama adalah tegangannya. Ya, jadi V itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Kemudian arus yang mengalir pada tiap hambatan berbanding terbalik dengan hambatannya. Ya. Nah, tidak sama dengan rangkaian seri ya. Kalau tadi arusnya sama, kalau pada rangkaian paralel arus itu berbanding terbalik dengan hambatan. Ya, jadi di sini bisa dituliskan I1 banding I2 banding I3 sama dengan 1/R1 banding 1/R2 banding 1/R3. Artinya apa? Semakin besar hambatan suatu hambatan listrik, maka arusnya akan semakin kecil dan begitu juga sebaliknya ya. Kemudian yang ketiga, kuat arus pada rangkaian sama dengan jumlah kuat arus pada tiap hambatan ya, karena arusnya tidak sama tadi ya. Nah, sehingga arus itu ya, kalau pada rangkaian ini I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, sehingga hambatan pengganti paralel dapat kita rumuskan dengan cara seperti ini ya. Jadi I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, I itu sesuai dengan hukum Ohm, ingat kembali Anda bahwa rumusnya adalah V per R ya. Nah, jadi V per RP sama dengan V1 per R1 ditambah V2 per R2 ditambah V3 per R3. Nah, pada prinsip yang pertama tadi nilai V-nya sama ya. Nah, maka bisa kita tuliskan seperti ini. V per RP sama dengan V dikali 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, karena nilai V-nya sama, ini bisa kita coret. Nah, sehingga tinggal 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, inilah rumus yang juga sudah pernah dipelajari di SMP dulu. Untuk menghitung hambatan secara paralel, maka kita tinggal menjumlahkan kebalikan dari hambatannya ya, atau 1 per. Sekarang kita lihat contoh soal. Perhatikan gambar rangkaian hambatan berikut. Tentukan A hambatan pengganti pada rangkaian, B arus dan tegangan pada hambatan 1 ohm, C arus dan tegangan pada hambatan 3 ohm. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu pertanyaan yang A. Untuk menghitung hambatan pengganti pada rangkaian ya, kita gunakan rumus sesuai dengan jenis rangkaiannya. Nah, jadi pada soal ini terdapat hambatan yang disusun secara seri dan paralel. Jadi rangkaian ini dinamakan juga dengan rangkaian gabungan seri dan paralel. Nah, untuk soal ini kita beri simbol terlebih dahulu untuk memudahkan kita. Jadi ini kita tekan dengan R1, ini R2, kemudian ini R3, ini R4 ya. Nah, langkah pertama kita lihat R1 dan R2 ini dihubungkan secara paralel. Jadi kita hitung hambatan paralelnya dulu ya. Jadi untuk paralel kita ingat tadi rumusnya 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6 ya.
Nah, ini kita samakan penyebutnya. I per 6. Ini kita peroleh 2 ditambah 1 sama dengan 3 per 6 ya. Atau RP-nya ya, R paralelnya kita peroleh 6 per 3 sama dengan 2 ohm. Nah, setelah kita dapatkan RP-nya 2 ohm, maka rangkaian ini bisa bertransformasi menjadi seperti ini. Nah, ini nilai ini RP ya, ini R3. Nah, dan ini R4 ya. Nah, jadi rangkaian ini sama nilainya dengan rangkaian di sebelah kiri ya, dengan nilai R1 dan R2 ini sudah menjadi RP ya. Nah, sekarang rangkaian kita sudah berbentuk rangkaian seri ya. Nah, maka untuk menghitung nilai rangkaian seri, hambatannya R seri sama dengan RP ditambah R3 ditambah R4 ya. Kita tinggal masukkan nilainya 2 ditambah 7 ditambah 1 sama dengan 10 ohm ya. Nah, inilah nilai hambatan pengganti pada rangkaian. Nah, kemudian yang kedua, arus dan tegangan pada hambatan 1 ohm. Berarti di sini ya, I dan tegangan pada hambatan 1 ohm. Berarti kita misalkan I-nya I4 dan V-nya V4 ya. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Untuk memudahkan nanti kita dalam melakukan penghitungan. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Jadi untuk menghitung arus dan tegangan, jika kita menuliskan rangkaian gabungan, kita lihat rangkaian terakhir untuk mendapatkan hambatan pengganti ya. Jadi ke rangkaian terakhir berarti yang ini ya. Jadi kita perhatikan nih. Rangkaian kita berbentuk seri ya. Nah, maka cara termudahnya adalah kita tentukan besaran yang sama pada rangkaian ini terlebih dahulu. Nah, jadi rangkaian seri. Nah, ingat Ananda, pada rangkaian seri itu yang sama apa? Ya, yang sama adalah I ya. I seri ya. I sama. Nah, artinya apa? Pada rangkaian ini berarti I seri sama dengan I4 sama dengan I3 sama dengan IP. Nah, berarti kita tinggal menghitung nilai I pada rangkaian seri ya. Jadi I seri tentu sama dengan P per R seri. Jadi ingat Anda ya, dalam menerapkan hukum Ohm pada rangkaian gabungan seri paralel itu kita harus menghitung ya, nilai yang sesuai. Berarti di sini kalau misalnya I seri berarti V totalnya dibagi dengan R seri. Jadi usahakan ininya sama ya, supaya lebih pasti jawabannya. Nah, sehingga V10 kemudian R seri tadi kita peroleh nilainya 10 sama dengan 1 ampere. Nah, sehingga dari sini ketika I seri sudah kita dapatkan, maka nilai I4 itu juga sama dengan I seri ya, karena nilainya sama dengan 1 ampere. Berarti I sudah kita peroleh ya. Berikutnya nilai tegangan. Nah, tegangan kita tinggal menerapkan hukum Ohm ya, hukum Ohm pada hambatan R4 itu. Ya, jadi kita dalam menghitung nilai arus dan tegangan kita harus menerapkan persamaan hukum Ohm ini ya. Berarti untuk V4 ya, ketika kita ingin menghitung V berarti rumusnya adalah I dikali R ya, berarti I4 dikali R4 sama dengan I-nya 1 dikali R1 sama dengan 1 volt. Berarti soal nomor B sudah kita selesaikan. Nah, selanjutnya soal yang C, arus dan tegangan pada hambatan 3 ohm ini ya. Berarti ini tadi kita simbolkan dengan R1, ini R2, ini R3, kemudian ini R4. Nah, berarti yang ditanya adalah I1 dan P1.
Nah, sama dengan soal B tadi, berarti ini kita gambarkan juga rangkaian setelah kita dapatkan RP. Ya, seperti ini tadi. Ini RP, kemudian ini R3, ini R4 ya. Nah, berarti kita lihat bahwa R1 itu ya berada pada atau berada di dalam hambatan paralel. Berarti kita tidak bisa langsung menghitung nilai I dan V pada hambatan 1 ini ya. Nah, langkahnya adalah kita mulai dulu dari RP nih ya. Karena RP ini berada pada rangkaian paralel, jadi untuk jawaban C, RP berada pada rangkaian seri ya, rangkaian seri. Nah, maka yang sama di sini adalah I ya, I sama. Maka I seri sama dengan I paralel sama dengan I3 sama dengan I4 ya. Jadi mulai dari sana dulu. Nah, maka ini sudah kita dapatkan tadi bahwa nilai I paralel ya sama dengan I. Jadi ini nilainya tadi adalah 1 ampere ya. Ingat sebelumnya tadi ini. Ya, ini tadi ya, ini nilainya dengan 1 ya. Nah, jadi sekarang sudah kita dapatkan nilai I ya. Kemudian kita hitung nilai V paralel ya. Karena nanti dalam rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya. Maka kita hitung V paralel sama dengan I paralel dikali R paralel ya. Jadi koefisiennya ini harus sama ya. Nah, berarti V paralel ya, I paralelnya 1, R paralel kita peroleh tadi 2 ohm ya, sama dengan kita peroleh 2 volt. Nah, sampai di sini ya kita belum mendapatkan nilai I1 dan V1. Nah, tapi langkahnya sudah kita tempuh. Berikutnya ya, karena baru kita teruskan ke dalam sini ya, berarti R1 itu berada dalam RP pada rangkaian paralel. Jadi R1 itu berada pada rangkaian paralel. Jadi kita telusuri ke dalamnya lagi ya, berada pada rangkaian paralel. Nah, ingat pada rangkaian paralel apa yang sama? Ya, yang sama adalah nilai tegangan. Ya, V sama. Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan V paralel itu sama dengan V1 sama dengan V2 ya. Nah, ini nilainya sama dengan yang sudah kita hitung tadi 2 volt. Nah, sehingga nilai V1 sudah kita peroleh ya. Jadi V1 sudah kita peroleh 2 volt, berarti ini oke. Kemudian untuk menghitung nilai I1 ya, kita terapkan hukum Ohm, I sama dengan V per R, berarti V1 per R1 sama dengan 2 volt ya, dibagi dengan R1-nya 3 ohm. Ya, berarti kita peroleh I1 sama dengan 2/3 ampere. Nah, bagaimana Ananda? Bisa dipahami dengan baik? Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Ananda bisa lebih memahami cara menghitung besaran pada rangkaian gabungan seri dan paralel. Demikianlah materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan menyaksikan video pembelajaran ini Ananda dapat lebih memahami tentang materi hukum pertama Kirchhoff dan rangkaian hambatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya bersama Pak Rudi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.